Yang kecil, mungkin tidak ada orang selain aku, bukan? Sebenarnya itu bukan suara, tetapi sesuatu yang bisa aku kenali lebih langsung dan secara naluriah di pikiranku. Lagi pula aku tidak punya telinga untuk mendengarkan. Halo, kamu dapat mendengarkanku, bukan? Tanggapi aku. Ya ampun, tapi bagaimana aku bisa menjawab tanpa mulut? Sebagai percobaan, aku mencoba berpikir diam. Botak dalam pikiranku. Tidak seperti orang ini bisa mendengarkannya atau apapun. Tapi bagaimana aku bisa kemana saja di sini kalau aku bahkan tidak bisa memberikan? Oh, kamu berani memanggilku botak? Apakah kamu agak banyak saraf yang dibungkus ke dalam tubuh kecil seperti itu, bukan? Aku berharap bisa memberi tamu pertamaku sedikit kebaikan, tapi sepertinya kamu terburu-buru untuk mati. Ya ampun, bisa memperingatkanku bahwa itu akan berhasil dulu. Dan aku juga tidak tahu dengan siapa aku berurusan. Ya begitulah kekuranganku. Saatnya meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Jadi aku hanya mencoba mengatakan hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Aku sangat menyesal tentang itu. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang. Jadi aku tidak tahu seperti apa penampilanmu. Apakah yang Apakah akan itu terjadi? Agak kasar menyebut orang ini botak ketika aku bahkan tidak bisa melihatnya. Kukira, jika iya, aku mungkin hanya menekan beberapa tombol yang sangat rumit. Hahaha. Tawa yang dihasilkan muncul dalam 3 tingkatan berbeda. Mahakarya. Jadi apakah kita keren sekarang atau sangat menarik? Aku berasumsi kamu bereaksi seperti itu ketika melihatku. Tapi kamu tidak bisa. Kebanyakan slime adalah monster level rendah. Tidak mampu berpikir secara sadar saat mereka berjalan melalui siklus penyerapan, pembagian, dan regenerasi. Justru yang langka yang pernah meninggalkan habitatnya. Sekarang apa yang dibicarakan? Apakah dia lebih penasaran daripada marah? Kalau begitu atau apapun itu adalah kontak pertamaku dengan makhluk cerdas lainnya. Percakapan pertama dalam hidup baruku. Aku ingin menjaganya tetap ramah. Anda telah membangkitkan rasa keingintahuanku, Slime. Dengan caramu begitu menabrak tubuhku, kekuatan regeneratif yang baru saja Anda tunjukkan mengejutkanku. Apakah kamu monster bernama atau unik? Sebuah sebuah apa? Dan apa? Katakan lagi, maaf. Aku tidak mengerti maksudmu. Aku baru saja hidup di sini selama 90 hari. Aku kira dengan perasaanmu, kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi seorang sekadar slime. Monster bernama adalah mereka yang telah diberi nama eksklusif. Tetapi hanya 90 hari, konyol. Apakah kamu seorang yang unik? Maksudnya unik? Monster yang unik adalah individu yang tiba-tiba mencapai kemampuan yang tidak biasa, mirip dengan mutasi. Mereka kadang-kadang dilahirkan di daerah dengan konsentrasi energi sihir yang tinggi. Mungkin kamu terlahir dari kumpulan energi sihirku yang bocor, kalau begitu. Hah? Apa-apaan itu? Mari kita coba menggunakan pengetahuan duniaku sebelumnya untuk membahas ini. Orang ini telah bocor sihir di seluruh daerah setempat. Itu sangat tebal pada kenyataannya sehingga melahirkan monster slime. Benarkah itu? Tidak ada monster yang mendekati wilayahku dalam 300 tahun terakhir. Jika kamu dilahirkan dari kekuatanku, maka mungkin memang itu memberimu kekuatan untuk menyentuhku dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Oh, jadi kamu seperti ayahku begitu? Tidak. Dengan darah orang tuamu, aku tidak memiliki kemampuan reproduksi untuk berbicara. Beberapa monster melakukannya, dan beberapa tidak, kamu tahu. Benarkah? Karena aku pikir paket semacam itu datang secara default. Tetapi jika aku secara spontan meledak dari sihir atau apapun itu, mungkin kamu tidak membutuhkannya ya. Kemampuan intelektualmu mengejutkanku, sangat sedikit memang. Itu adalah monster yang memiliki hal semacam itu. Di antara semua monster, hanya kelahiran ajaib yang memiliki perasaan seperti kamu. Atau aku akan memahaminya. Komentar berlanjut untuk sementara waktu, tetapi hal yang
paling penting untuk dipelajari adalah bahwa ternyata manusia juga ada di dunia ini. Lalu ada non-humans, spesies yang sangat dekat dengan umat manusia di alam dan sama-sama berbakat dengan kemampuan reproduksi. Ini termasuk ras seperti elf, hobbit, kurcaci, dan jenis peri lainnya. Dan umumnya mereka bersekutu dengan manusia. Bersamaan dengan itu, kamu memiliki ras seperti goblin, orc, lizardmen, dan sebagainya yang memusuhi umat manusia dan diperlakukan seperti monster seperti hasilnya. Namun permusuhan ini tidak melekat pada biologi mereka, jadi kawin silang sangat mungkin dilakukan. Berikutnya adalah orang-orang yang lahir dengan sihir. Istilah umum bagi mereka yang muncul dari sihir itu sendiri, monster yang mengalami mutasi tiba-tiba. Dan makhluk hidup berevolusi dari hewan atau binatang ajaib. Mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan reproduksi, tetapi hanya dalam subspesies mereka sendiri. Di kasta sosial atas mereka adalah titans, vampir, iblis, dan spesies lain yang berumur panjang. Semuanya sama-sama memiliki keturunan, meskipun mereka jarang melakukannya, karena kekuatan sihir mereka yang luar biasa menyebabkan mereka hampir abadi, meniadakan kebutuhan untuk meninggalkan keturunan. Spesies beraneka ragam yang cerdas dan bereproduksi ini memusuhi umat manusia dan secara kolektif disebut sebagai ras kelahiran ajaib. Manusia takut dan menginginkan kekuatan mereka, namun tetap benar bahwa kedua belah pihak berjuang untuk ruang hidup mereka sendiri. Berbagai monster ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahaya. Di barisan atas dari kelahiran sihir itu sendiri dipenuhi dengan beberapa pengacau yang cukup kuat. Semua mampu meratakan satu kota manusia jika mereka menginginkannya, bukan tipe orang yang ingin kamu ketahui. Jadi teman baruku terus berjalan untuk sementara waktu, tentang bagaimana dia bertarung melawan sihir tingkat atas yang lahir di masa lalu dan seterusnya. Akhirnya pembicaraan kembali kepadaku. Seperti yang aku katakan, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Alasannya sederhana, karena saya tidak perlu. Aku adalah ras naga, satu dari hanya 4 di dunia. Keduanya unik dan paling sempurna dari jenisku. Dengan ini kamu akan mengenalku sebagai Veldora, naga badai. Rentang hidupku tak terbatas, dagingku tak terhitung. Selama kehendakku tetap utuh, aku akan hidup. Hahaha. Dia bisa melewatkan tawa. Aku mendapatkannya. Jadi dia tak perlu punya anak, karena dia akan hidup selamanya, bukan? Dan sementara orang ini perlu waktu untuk mencapai tujuannya, dia menyebutkan sesuatu yang tidak ingin saya abaikan. Veldora adalah naga, badai. Ditambah lagi, jika dia suka mengambil sapuan yang baik hati di sihir tingkat atas yang lahir sekarang dan kemudian, dia sepertinya cukup tangguh, bukan? Menggunakan pengetahuanku tentang hal-hal di bumi, aku mencoba membayangkan Veldora sahabat naga badai. Tidak diragukan lagi, dia duduk di depanku sekarang. Aku tidak suka dengan apa yang muncul dalam pikiranku. Dia tampak bersikap sopan padaku, dan itu membuat semuanya semakin menyeramkan. Jadi bagaimana sekarang? Wow, benarkah? Baiklah, terima kasih atas semua panduan yang berguna itu, Tuan. Kurasa aku menjadi lebih baik dalam perjalanan ini kalau begitu. Saya mencoba yang terbaik untuk melahirkan diri. Berhenti. Aku sudah menceritakan semua tentang diriku. Sekarang giliranmu. Tidakkah kamu setuju? Aku mungkin seharusnya tidak mengharapkan tindakan lain. Dia ingin tahu tentangku. Jika aku memberitahu dia tentang perjalanan ajaibku dari planet alien, apakah dia akan percaya padaku? Dia tampak kagum pada betapa pandainya aku sebagai slime. Jika aku mencoba mengada-ngada, aku ragu dia akan menyukainya. Sepertinya seperti itu. Sepertinya cara yang bagus untuk menggali kuburanku sendiri. Ya, terserahlah. Jika dia tidak percaya padaku, aku akan menghadapinya kalau begitu. Memanggil tekadku, aku memberi tahu Veldora segala yang telah terjadi padaku sejauh ini. Ya, aku di sini. Aku kira sudah menjadi orang kasar, kau tahu.
Sambil dengan hati-hati menjaga topik keahlianku yang belum dijelajahi, aku menghibur naga itu dengan dongeng ditusuk, terbangun sebagai slime, dan segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan ke wilayah kekuasaannya. Agak aneh bagaimana? Ya, tidak. Semuanya terdengar kasar ketika saya menulisnya. Tetapi bagiku itu sama saja kasar, dan bagian terburuknya adalah bagaimana aku benar-benar berjalan buta sepanjang jalan. Jika seorang wanita imut melewatiku di jalan nanti, aku bisa melihatnya. Pikiranku itu membuatku sedikit sedih. Jadi seorang dari dunia lain, asal-usulmu cukup langka. Hah? Apakah mereka dan kamu dari dunia lain? Ini bukan kejutan besar bagimu. Ada apa dengan reaksi itu? Jadi, dari dunia lain, ini cukup umum sehingga dia punya nama untuk mereka. Lalu apa yang sangat jarang terjadi? Kamu memang terlihat dari dunia lain. Kadang-kadang, ingatan mereka dari masa lalu dibakar ke dalam jiwa mereka. Karena keinginan yang kuat, memang ada beberapa yang mempertahankan setiap ingatan dalam kehidupan masa lalu mereka. Tapi seseorang yang dari dunia lain itu tidak biasa. Jiwa yang teratur dengan sendirinya tidak memiliki harapan untuk selamat dari perjalanan lintas alam. Itu akan hilang di tengah jalan, membawa kenangan bersamanya. Seseorang mempertahankan pikiran penuh mereka dan terlahir kembali sebagai monster karena sihir murni. Aku tidak dapat mengingat contoh masa lalu itu, cukup aneh memang. Tampaknya orang dari dunia lain hanya menyimpan sebagian dari ingatan mereka. Seseorang sepertiku yang masih memiliki semuanya tidak pernah terdengar, bukan berarti aku terlalu peduli. Dia baru saja mengatakan padaku sesuatu yang aku tidak bisa abaikan, jiwa, dengan sendirinya. Jadi kamu bisa bepergian ke dunia ini tanpa bereinkarnasi atau apapun. Hah? Apakah aku tidak biasa? Karena itu pasti tidak terasa seperti itu. Apakah ada orang lalu yang datang ke sini dari dunia lain tanpa pindah dari apapun? Ada. Tidak ada yang berhasil melakukan perjalanan ke dunia lain dari sini. Tetapi ada lebih dari beberapa yang telah menyelesaikan perjalanan mereka di sini dari tempat lain. Mereka dikenal sebagai pengunjung atau dunia lain, dan mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang tidak ada di dunia lain. Mereka mendengar seperti yang aku dengar, semacam kekuatan khusus ketika mereka melakukan perjalanan di sini. Di luar itu ada catatan orang dari dunia lain, yang seperti yang aku katakan, memiliki pengetahuan tentang dunia lain. Tidak semua dari mereka memilih untuk secara terbuka mengidentifikasi mereka seperti itu, aku kira. Menarik. Aku tidak tahu apakah mereka berasal dari planet yang sama denganku. Tetapi mungkin lebih baik mengobrol dengan mereka sedikit. Bahkan mungkin ada beberapa dari Jepang. Yang aku tahu, mungkin yang terbaik adalah kewarasanku untuk memiliki tujuan sementara aku ada di sini. Aku mengerti. Dalam hal itu, aku pikir aku akan mencoba untuk mencari beberapa orang dari dunia lain. Seperti yang kamu sebut. Mungkin aku akan menemukan seseorang dari duniaku sendiri. Baiklah, suatu saat kamu bilang tidak bisa melihat ya. Oh, ya, dan memang menyebalkan. Ya, tapi selama aku mengeluangkan waktu untuk mencegah diriku terbunuh, aku yakin aku akan bertemu dengan beberapa pengunjung lain mungkin. Biarkan aku membantumu melihat. Lalu, apa sial orang ini, maksudku Veldora si naga badai. Dia bertindak terlalu baik padaku, bukan? Bisakah aku benar-benar percaya padanya? Benarkah? Memang, namun dengan satu syarat. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kata-kata itu, tapi apa-apaan ini? Kondisi seperti apa? Cukup sederhana. Ketika aku memberimu kemampuan penglihatan, aku mohon agar kamu tidak takut padaku itu. Dan jika aku minta kamu datang berkunjung dan berbicara kepadaku lagi, itu semuanya aku percaya syaratku kamu dapat penuhi. Itu saja. Apakah dia yakin? Naga yang kesepian. Kira tidak ada orang lain di sini. Tidak heran dia tidak bisa berhenti berbicara padaku. Aku pasti sudah menjadi mitra percakapan pertamanya sejak lama. Jika aku menjadi orang yang mabuk, aku akan mengatakan bahwa naga ini adalah seorang pemaksa. Dia mungkin telah memberiku garis sepanjang waktu ini, bahkan mengatakan dia adalah seekor naga
Mungkin naga di dunia ini bahkan tidak sekuat di tempat pertama. Ini adalah kesepakatan yang cukup bagus. Apakah itu yang benar-benar kamu butuhkan? Iya, jujur saja, aku disegel di sini dari 300 tahun yang lalu. Sejak saat itu, aku memiliki begitu banyak waktu luang di sini. Aku telah mencoba menghilangkan pikiranku dengan kebosanan. Bagaimana menurut Anda? Nah, jika itu yang kamu butuhkan, kamu mendapat kesepakatan. Baik, itu adalah janji kalau begitu. Dan aku percaya kamu akan menahan tawaranmu. Tentu saja, mungkin aku tidak melihatnya, tetapi kamu dapat mengandalkanku, kawan. Tanyakan saja kepada siapa saja di bumi, mereka akan menjaminku. Semoga dia tidak berusaha untuk itu akan buruk. Sangat bagus, ada skill yang bernama Magic Sense. Bisakah kamu menggunakannya? Oh, ini dia lagi. Lebih banyak rintangan untuk aku tangani, sangat tidak adil. Tidak, aku tidak bisa. Skill apa itu? Itu memungkinkanmu untuk melihat energi sihir yang melayang di sekitarmu. Ini bukan skill yang sangat kuat, dan semua yang ditawarkan adalah referensi visual, sehingga tidak sulit untuk didapatkan. Oh, kedengarannya cukup mudah. Memang, aku bisa menggunakannya semudah aku bernapas. Aku bahkan tidak perlu repot-repot memikirkannya. Benarkah? Jadi setelah aku mempelajarinya, aku akan bisa melihat lagi. Tepat. Dunia ini ditutupi oleh sihir belaka, meskipun sebenarnya tidak menyebar merata di seluruh permukaannya. Tahukah kamu bahwa cahaya dan suara keduanya memiliki sifat gelombang? Ya, aku pernah mendengar tentang itu, gelombang cahaya dan gelombang suara. Seberapa cerdas kamu? Apakah kamu mengetahui hal itu di dunia masa lalu kamu? Kamu harus memilikinya, aku bertaruh. Tetapi tentu saja kamu akan dapat mengamati bagaimana gelombang-gelombang ini mengganggu partikel-partikel sihir terdekat. Kemudian menggunakan informasi itu untuk menghitung bagaimana daerah di sekitar Anda terlihat dan terdengar. Sederhana ya? Tidak juga. Basic skill macam apa itu? Aku tidak begitu yakin apakah itu terlihat sederhana atau tidak sebenarnya. Tidak, itu adalah yang memungkinkan seorang untuk terus bertarung bahkan setelah kehilangan penglihatan dan pendengaran mereka. Ini melindungimu dari serangan mendadak, dan itu semua hanyalah persyaratan untuk bertahan hidup di sini, bukan? Ya, tapi bisakah kita melewatkan suara perkelahian pertarungan itu dan membuatku melihat lagi mungkin? Baiklah. Izinkan aku untuk membantumu memperoleh keterampilan ini kalau begitu. Ini adalah satu-satunya metode yang aku ketahui. Tunggu. Bisakah kamu melakukannya? Aku baru saja lahir di sini. Jangan khawatir. Kamu memang memiliki ingatan dari kehidupan masa lalu ya. Dan di sana kamu memperoleh pengetahuan tentang sifat cahaya dan suara. Tanpa itu, aku bahkan tidak bisa membantumu. Aku bertaruh. Keberuntungan ada di pihakmu, sungguh. Benar, aku kira akan sulit untuk menjelaskan penglihatan kepada seseorang yang tidak bisa melihat sama sekali. Aku jelas tidak sanggup. Aku membaca di suatu tempat bahwa Helen Keller belajar cara berbicara hanya dengan mengikuti isyarat yang dia pelajari sebelum menjadi tuli pada usia 2 tahun. Mungkin aku bisa menggunakan pengetahuanku tentang bumi dan memanfaatkan Magic Sense ini untuk mencari tahu apakah dunia di sekitar saya. Layak dicoba, aku kira. Kebutaan ini menjadi sangat menyakitkan. Ditambah lagi ada Sagi di sisiku. Ini pasti berhasil. Aku siap belajar, Tuan. Sekarang. Tidak perlu semangat seperti itu. Cukup sederhana. Pertama, coba gerakan sihir di sekitarmu dengan kekuatan di tubuhmu. Aku punya firasat tentang apa yang dia maksudkan. Itu adalah keterampilan yang mungkin aku beradaptasi untuk meledakkan diriku keluar dari air beberapa saat yang lalu. Seperti ini. Aku berkonsentrasi, mencoba membayangkan kekuatan yang mengalir di tubuhku. Aku bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam. Temanku sedang membicarakan energi sihirku. Aku tidak menyadarinya di dalam air. Tetapi sepertinya aku bisa menyesuaikan kekuatanku dengan seberapa aku berkonsentrasi. Sebelumnya, aku belum mengendalikan air sebanyak aku mengendalikan sihir menari-nari di dalamnya. Aku melatih energi sihirku, dan partikel-partikel di sekitarku bereaksi. Itu mengejutkanku dengan cepat. Kamu lebih berbakat dalam hal ini daripada yang aku kira. Sekarang, apakah kamu melihat perbedaan antara sihir yang bergerak di dalam dan yang di luar tubuhmu? Wah,
Mungkin ini sebenarnya mudah. Mungkin aku lebih peka terhadap sihir yang kuserap sekarang karena aku sadar bagaimana aku menghindarinya. Ya, tentu seperti itu. Itu hal yang sudah aku makan selama ini kan? Hehehe. Jika Anda tidak Jika Anda mengerti banyak, sisanya adalah permainan anak-anak. Yang diperlukan hanyalah merasakan pergerakan partikel di luar Anda. Ya, itu tidak aku dapatkan, tapi aku mencobanya. Melakukan apa yang diperintahkan dan merasakan partikel di sekitarku. Dan aku melakukan yang aku bisa. Aku bisa merasakan mereka terbang di udara, mengikuti arus udara, bergerak segala macam sensasi. Mari kita bertanya pada Sage tentang ini. Dikonfirmasi, extra skill, magic sense, berhasil diperoleh. Gunakan extra skill, magic sense, iya atau tidak? Hah? Semudah itu? Ya tentu, ya kalau begitu. Astaga, bicara tentang batu yang bisa aku andalkan. Saat aku menggunakan Magic Sense, otakku dipenuhi dengan informasi baru. Sejumlah besar, sesuatu yang tidak pernah bisa diproses oleh otak manusiaku. Gelombang cahaya dan suara mendorong setiap partikel kecil di sekitar dan aku memproses semuanya, mengubahnya menjadi data yang dapat dilihat. Hal tentang penglihatan manusia adalah bahwa ia bahkan tidak memberimu pandangan 180 derajat tentang apa yang ada di sekitarmu. Sekarang tiba-tiba aku bisa melihat 360 derajat penuh di sekitarku. Bayang-bayang bebatuan di sekitarku. Pemandangan ratusan meter jauhnya. Saat aku mengalihkan perhatianku, aku bisa mengetahui apa itu. Jika aku masih manusia, mungkin data persepsi ini mungkin akan membakar sirkuit otakku. Tetapi sekarang aku adalah slime. Sel-selku dapat memberikan energi semudah kekuatan otak. Jadi entah bagaimana aku bertahan dengan arus informasi. Kemudian menyingkronkan extra skill, magic sense, dengan unique skill, Great Sage, berhasil. Semua informasi sekarang akan dikelola oleh Great Sage. Tiba-tiba penglihatanku terbuka, sensasi yang membakar otak dari sebelumnya telah lenyap, dan kemudian aku bisa melihat. Begitu jelas, hingga aku tidak bisa melakukannya sebelumnya. Sesuatu memberitahuku bahwa memiliki Sage di sisiku itu hampir disebut kecurangan. Tidak akan terlalu jauh untuk mengatakan seperti itu. Jika orang lain memilikinya, aku mungkin akan menggerutu bahwa itu melanggar aturan. Karena aku telah memilikinya, tidak masalah. Oh, aku pikir aku sudah mendapatkannya. Terima kasih banyak, kataku. Mengalihkan perhatianku pada makhluk di depanku. Omong-omong, dia benar-benar naga. Dia tertutup sisik-sisik yang menyinari warna gelap hitam. Tampak lebih keras dari baja itu sendiri, tetapi lentur dan fleksibel. Seseorang yang besar, tampak jahat. Gah, kamu adalah naga. Dia tampak sangat jahat, menjulang jauh lebih tinggi daripada yang aku perkirakan. Jeritan dalamku keluar dari tubuhku, dan aku pikir aku tidak bisa disalahkan.